Oke, selamat datang di video kali ini. Video kali ini bagaimana caranya daftar di pengelolaan kekayaan di OCBC NISP. Jadi di sini klik pengelolaan kekayaan. Kemudian pilih mau reksadana atau obligasi. Saya di sini pilih reksadana. Jadi pertamanya pilih reksadana. Kemudian akan loading. Jadi ini cara mendaftarnya ya. Cara mendaftarnya dan beberapa caranya. Oke, jadi di sini saya pilih reksadana dan obligasi. Teman-teman bisa pilih obligasi aja. Kemudian nanti dia akan minta informasi. Jadi kembali lagi reksadana, obligasi atau jadi silahkan isi informasinya, alamat email, nomor telepon, status lajang, tujuannya bisa spekulasi, investasi. Kemudian pilih sumber dana penghasilan ke untungan atau sejenisnya atau penghasilan. Jika ya selesai, kemudian checklist dan konfirmasi. Selanjutnya silahkan isi alamat KTP-nya, alamat KTP, dan ketika sudah selesai dia akan konfirmasi kembali benarkah data-datanya. Jika iya silahkan konfirmasi dan kemudian dia akan minta gimana sih profil resiko teman-teman yang mendaftar di pengelolaan kekayaan dari One Mobile OCBC NISP. Jadi pilih di sini pendapatan saya tetap, tidak tetap, rutin. Pendapatan saya tetap, rutin setiap bulan, atau pendapatan saya dari beberapa sumber, atau selanjutnya aset keuangan saya mencapai lebih dari 5 miliar. Jadi pilih yang sesuai dengan teman-teman punya. Kemudian dia akan mencari lagi profil resiko. Sebetulnya teman-teman di sini mau pilih apa gitu, mau imbal hasilnya seperti apa. Contoh di sini imbal hasilnya kecil tidak masalah, yang penting modal saya tidak berkurang. Yang kedua, supaya bisa mendapatkan kupon dividen. Kemudian ada juga yang supaya mendapatkan kupon dividen dengan 15%, ada yang kurang dari 15%, ada yang kurang dari 10% untuk menanggung kerugiannya, ada yang lebih dari 25 atau yang lebih tinggi lagi. Tentu kalau misalnya sanggup kita menahan kerugian yang besar, tentu keuntungan akan kita dapatkan lebih tinggi. Jika iya, silahkan klik lanjut. Kemudian jangka waktu investasinya bisa 1 tahun, bisa sampai 10 tahun. Kemudian kuesioner profilnya yang pengetahuannya cukup atau tidak cukup. Kemudian mau apa yang dipilih, apakah pasar uang, obligasi, saham. Jadi pasar uang yang minim resiko tapi juga minim yang namanya keuntungannya, dan saham yang keuntungan cukup besar dan resikonya juga besar. Jadi bisa menanggung resikonya. Jika ada yang sesuai silahkan pilih saham, obligasi, atau pasar uang. Kalau teman-teman di sini kalau pasar uang kan ada deposito, kemudian ada reksadana. Jika iya, silahkan klik salah satunya, kemudian klik lanjut. Selanjutnya berdasarkan jawaban, apakah pernah teman-teman melakukan investasi? Seharusnya saya klik di sini iya ya, tapi entah kenapa tangan saya belok ke tidak gitu. Oke. Kemudian disinilah dia akan menjelaskan profil resiko Anda adalah rendah menengah. Anda termasuk investor yang hati-hati dan mengambil resiko, namun juga mencari peluang pertumbuhan yang lebih cukup tinggi. Kemudian komposisi yang disarankannya itu adalah 20% saham, 40% obligasi, kemudian 40% pasar uang. Jika iya, silahkan klik setuju di situ dan klik lanjut. Jadi dia sudah menentukan profil resiko dari pertanyaan yang teman-teman. Kemudian pilih rekeningnya, bisa menggunakan USD, bisa menggunakan rupiah. Di sini silahkan klik saya setuju. Di sini kemudian setuju. Dan ingat ya, OCBC NISP ini hanya sebagai penjual. Jadi dia tidak bertanggung jawab atas produk reksadananya. Jadi seperti pasar lah, semua orang bisa menjual. Jadi teman-teman bukan salah dari aplikasinya atau untung dari aplikasi, tapi dari produk yang teman-teman akan beli. Kemudian di sini minta PIN-nya dan berhasil. Kemudian data akan disimpan dan akan diproses, dan nanti akan notifikasinya ke email. Seperti ini, ada notifikasinya ke email. Jadi dia akan membuat SID, Single Investor Identification, kemudian dia akan beritahunya. Di sini katanya adalah 1 hari 24 jam, ya benar.
Itu setelah saya melakukan pendaftaran, besoknya sudah ada balasan emailnya bahwa Anda sudah terdaftar di yang namanya One Mobile Application untuk investasi. Oke, demikian. Terima kasih.